Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23. Semua orang, saya percaya, sudah menghafal dan tahu ayat ini. Demikian bunyinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena hanya dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam penekanan ayat ini adalah menjaga hati, tidak sekedar dirawat, tapi dengan segala kewaspadaan. Dengan segala kewaspadaan itu artinya ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang serius, yang tidak main-main di hati kita. Di dalam pengalaman saya melayani dari jiwa-jiwa yang bukan Kristen, Islam, Buddha, Hindu, ada begitu banyak pengalaman yang saya temukan. Ternyata menurut kedokteran bahwa tubuh manusia ini terdiri dari 78 organ tubuh. Tetapi menurut kebenaran firman Tuhan, hanya ada 2 yang menjadi fokus Allah. Nah, apa itu organ kedua yang menjadi fokus daripada Allah? Yaitu hati dan pikiran. Kenapa? Itu sebabnya firman Tuhan yang telah kita bacakan barusan di dalam Amsal 4 ayat 23. Bahwa hati ini adalah sesuatu yang rentan, sesuatu yang mudah tergores, mudah terpengaruhi, mudah atau rentan terluka. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita menjaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Nah, orang-orang yang saya layani, mereka mendapatkan arahan dari dokter, tidur yang cukup, makan yang bergizi, dan lain sebagainya. Lalu saya bertanya balik, apa yang menjadi dampak setelah arahan-arahan yang Bapak Ibu terima? Dan mereka berkata, Pak Pendeta, kami sudah melakukan semua arahan daripada dokter, dan sampai hari ini kami pun belum mengalami kesembuhan secara total, pulih secara maksimal. Nah, saya mempelajari Bapak Ibu, ternyata bukan soal makanan yang membuat kita sehat, membuat kita sakit. Tetapi ini adalah bicara tentang pola hidup kita. Kalau Bapak Ibu melihat semua yang kita makan, semua tumbuh dari tanah. Kita bisa membayangkan bahwa segala sesuatu yang tumbuh dari tanah pasti melalui banyak kotoran. Kita tidak tahu setiap pohon yang tumbuh itu apakah tidak ada hewan yang mati di situ atau tidak ada kotoran di situ. Semua tumbuh dari tanah, bahkan semua yang kita minum itu berasal dari tanah. Nah, apa sebetulnya membuat pada umumnya manusia itu sakit? Saya akhirnya menyimpulkan bahwa membuat seseorang itu sakit karena hati. Saya selalu bilang kepada setiap orang yang saya layani, jangan pernah pikirkan apa yang tidak perlu dipikirkan. Artinya gini, seringkali hidup orang kita ingin pikirkan. Seringkali penderitaan orang, ya, kesuksesan orang kita ingin pikirkan. Sebenarnya kita harus berpikir secara sehat bahwa diri kita lah yang harus kita pikirkan, bukan orang lain. Seringkali kita memasukkan sesuatu yang bukan yang prioritas dalam hidup kita, tapi kita ingin memaksakan dan akhirnya itu melukai sendiri. Contoh, orang yang selalu iri dengan orang berhasil, dengan tetangga yang berhasil, dengan teman yang berhasil, saya mau bilang, lama-kelamaan orang ini tidak hanya pada tahap iri saja, tapi dia akan menaruh yang namanya pikiran negatif thinking. Pikiran negatif thinking akan membuat dia untuk menjadi orang yang bisa terluka dengan orang lain. Itu sebabnya saya melihat kalau orang ini sudah sampai di tahap ini terluka, kita ngomongin orang pun dia tersinggung. Kita tidak omongin dirinya sendiri pun dia tersinggung. Kenapa?
Ini bukan sekedar luka, tapi ini sudah infeksi yang cukup parah dan itu perlu disembuhkan. Ada begitu banyak rumah tangga yang saya temukan, yang saya layani mulai dari muda maupun sampai orang dewasa. Saya menemukan kenapa suami istri jadi diam-diaman. Kenapa suami istri akhirnya dingin dalam komunikasi, dingin di dalam hubungan. Kenapa? Karena saya menemukan ternyata problemnya adalah hati. Itu sebabnya Tuhan ngomong dari 78 organ tubuh dalam tubuh manusia menjadi fokus cuman Tuhan hanya dua. Hanya dua yang menjadi fokus Tuhan, hati dan pikiran. Saya tidak bisa tahu isi hati Bapak Ibu, tetapi saya bisa tahu segala yang ada dalam hati Bapak Ibu itu lewat pikiran. Nah, pikiran ini adalah bekerja menjelaskan apa yang ada dalam hati, apa yang ada di dalam 78 organ tubuh ini. Pikiranlah yang menjelaskan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 18, 19 dan 20 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ayat 20, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Yesus menjelaskan kepada kita semua hari ini bahwa sesuatu yang menajiskan, atau dengan kata lain yang menghancurkan hidup kita, yang membuat kita sakit, membuat kita gagal, membuat kita lemah, itu bukan dari apa yang kita makan. Seenak sesehat apapun makanan yang kita makan, tidaklah menjadi obat yang manjur untuk menyembuhkan sakit batin di dalam hidup kita. Tetapi obat yang paling manjur untuk menyembuhkan penyakit hati adalah Sang Pencipta. Siapa itu? Adalah Tuhan, adalah Allah. Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saya percaya, Bapak Ibu dan saya menyembah hari ini, Bapak Ibu dan saya hari ini melayani, mengiring Dia untuk selama-lamanya. Bagaimana supaya kita pulih? Pertama, kita harus ada di dalam Dia. Bagaimana supaya kita bisa menjaga hati ini dengan segala kewaspadaan? Kita harus sadar bahwa hati kita sangat rentan tergores, terluka, tersakiti, bahkan bisa membawa kita menjadi orang yang dendam, terluka. Ada satu ayat firman Tuhan lagi yang saya ingin bacakan. Satu waktu ada seorang anak wanita yang masih muda, kami layani dengan beberapa tim. Lalu tiba-tiba dia menjerit di antara kami, dia berteriak. Lalu di beberapa teman saya di dalam tim itu mengatakan dia kerasukan setan. Tapi saya mendengar suara Tuhan bahwa dia bukan kerasukan setan, tapi dia terluka. Pada waktu kami menyuruh atau menuntun dia untuk dia melepaskan pengampunan, Bapak Ibu tahu, dia teringat pada satu peristiwa waktu dia masih usia SMP. Dia diperkosa oleh omnya sendiri, oleh pamannya sendiri. Dan dia diancam untuk tidak memberitahukan kepada orang-orang. Sehingga itu menekan dia. Dia ingin berteriak, dia ingin lari, dia ingin menabrakkan diri ke mobil supaya dia mati, supaya dia tidak lagi berpikir. Persoalan itu terus menghantui dia. Satu hal yang membuat saya semakin sedih, dia katakan, saking untuk saya ingin pulih, saya pacaran dengan yang tidak seumur. Dia jauh lebih tua dari saya. Dalam satu hari saya bisa melakukan hubungan seks itu 14 kali. Saya tanya kenapa? Karena saya ingin menghilangkan, Pak, apa yang ada di pikiran, apa yang dalam hati. Satu waktu dia sedang tidur kecapean pulang dari sekolah. Omnya sudah mabuk ceritanya. Lalu omnya membuka baju dan melakukan hubungan yang tidak
sepatutnya ia lakukan terhadap ponakannya. Tapi waktu kami layani dia dan kami bilang, kamu harus ampuni sama seperti Bapak mengampuni kamu. Lalu dia teriak dengan suara yang keras dan dia bilang, aku ampuni. Dia teriak dan hari itu dia terlepas. Dia rebah dalam hadirat Tuhan, dia nangis. Tapi saya melihat hari ini dia tumbuh dalam iman yang sehat. Hari ini dia sudah punya keluarga dan dia menjadi salah satu keluarga mungkin dari sekian banyak. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Orang ini bisa pulih karena dia ada di dalam Kristus. Kapan? Ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus memperbarui hatinya. Yesus memulihkan hatinya. Sehingga sejak itu dia mampu mengampuni pamannya yang telah merebut sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Hari itu dia ampuni, sekalipun dia menjerit, dia berteriak. Tapi hari itu ada kelegaan, hari itu ada kelepasan, hari itu juga ada kedamaian dari sorga yang tidak sekedar meliputi hidupnya, tapi memenuhi hidupnya. Dan dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Di dalam Yesus, hati kita dibaharui, hati kita diupdate kembali kepada fungsi yang semula, yaitu hati yang utuh, hati yang tidak lagi tergores, hati yang tidak lagi gampang terluka, tapi hati yang mau mengasihi jiwa-jiwa, hati yang mau mengampuni orang yang menyakiti kita, hati yang mau melayani orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang terluka seperti kita mungkin dulu. Di dalam Amsal pasal 17 ayat 22 dikatakan begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di dalam Amsal pasal 15 ayat 13 dikatakan begini, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman ini sungguh luar biasa. Kalau hati itu hancur, hati itu terluka, hati itu patah, hati itu rusak, maka kelihatan di wajah. Pikiran sedang menjelaskan bahwa dia sedih, dia menjelaskan bahwa dia terluka. Saya tutup dengan kesaksian. Beberapa bulan yang lalu saya ada di Solo dan saya hadir di rumah seorang yang kaya. Saya diminta untuk melayani seorang ibu yang punya banyak uang, punya banyak harta, rumahnya begitu mewah. Dia hanya tinggal berdua dengan pembantu. Pembantunya namanya Mbak Ami. Waktu saya masuk di ruangan itu, saya kurang menarik sikap daripada ibu ini. Mohon maaf, mungkin karena saya dilihat sebagai pendeta dari desa mungkin. Mungkin pendeta yang jemaat tidak ribuan, hanya beberapa kelompok saja, beberapa orang. Sehingga mungkin saya dianggap remeh, disepelekan dan lain sebagainya. Tapi hari itu saya melihat sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya kepada pembantunya. Sebelum saya mendoakan ibu tersebut, saya ngomong kepada wanita ini. Saya bilang begini, Mbak, Tuhan ngomong kepada saya, kamu sedang tertekan, kamu sedang tertekan, kamu sedang ada masalah. Bapak Ibu tahu, dia nangis, dia menjerit, dia keluarkan air mata. Semestinya dia harus teriak, tapi dia tahu bahwa itu bukan rumahnya dia. Dia hanya diam saja. Dan hari itu dengan tatapan kosong melihat saya, dan saya bilang, maukah hari ini saya mendoakan Mbak? Dan hari ini saya percaya pergumulan masa alam, Tuhan yang saya imani, Tuhan yang saya layani, Tuhan akan ambil alih. Lalu dia ngomong dengan suara yang berat. Dia bilang, saya satu-satunya
anak yang diharapkan oleh keluarga. Saya menjadi tulang punggung. Semua adik-adik saya yang sekolah kebutuhannya saya menyediakan. Gaji saya tidak cukup. Gaji saya tidak sanggup. Dan saya hanya bekerja untuk orang tua saya dan adik-adik saya. Dia banting tulang dan dia merasa seolah-olah dia tidak mendapatkan keadilan. Dia merasa hanya dia menjadi seorang budak dan itu membuat dia terluka. Saya bisa melihat dari wajahnya. Hari itu saya doakan terima Yesus. Dan hari itu juga dia mengalami jamahan, dia mengalami pemulihan. Beberapa hari kemudian saya mendapatkan kabar dia pulih. Dia menjadi berkat. Dia punya semangat untuk bisa bangkit. Dan dia melihat bahwa segala sesuatu yang dia lakukan sematanya bukan karena dia tidak memiliki keadilan, tidak mendapatkan keadilan dari orang tua. Dia merasa disepelekan, tidak dihormati, dia menjadi budak. Dia mulai mengerti bahwa Tuhan punya rancangan yang indah di dalam hidupnya. Sejak itu dia punya semangat untuk dia bisa bangkit.